Dermaji, nama desa itu. Dari desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, senyap suara yang telah lama tertimbun. Sepi itu mulai terdengar menderit. Dia seperti ingin kembali bicara, seperti ingin bercerita bahwa dirinya pernah terlibat pada sebuah momen besar. Desa itu tampak berbenah. Bukan riuh suara pembangunan fisik. Rakyat desa itu saling berbisik ingin menyambut. Desa Dermaji memang bukan satu-satunya desa yang terlibat. Ada lebih dari 300 masyarakat desa di Banyumas dan lebih dari 250 desa di Cilacap pada suatu saat dulu pernah bergerak bersama demi sebuah perubahan. Sukses kisah itu kini ingin mereka peringati. Pada tanggal 18 Desember 2022 besok, peringatan atas sebuah peristiwa sangat besar yang telah merubah wajah seluruh desa di Indonesia itu ingin kembali mereka ceritakan. Ini tentang ulang tahun UU Desa yang akan jatuh pada Minggu 18 Desember 2022. Ini juga tentang sosok bernama Budiman Sujatmiko, tokoh muda yang konon mampu membuat linglung rezim Orde Baru pada 1996 yang kemudian memantik peristiwa besar bernama Reformasi, yang adalah salah satu sosok di balik lahirnya UU Desa tersebut. Pada pemilu 2009, Budiman Sujatmiko membawa draft tentang UU Desa sebagai janji yang akan ia penuhi bila kelak ia masuk dan terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2009 sampai 2014. Saat itu, ia adalah caleg dari PDI Perjuangan untuk Dapil Cilacap Banyumas. Serius, UU Desa adalah inisiatif Budiman seorang? Jelas tidak. Itu pekerjaan yang sangat besar, dengan segala problematikanya yang besar pula. Dan tak mungkin bisa lahir dari inisiatif satu orang saja. Itu hasil dari buah pikiran banyak orang. Budiman membawa barang itu pada tingkat yang lebih tinggi. 4 tahun sebelumnya, pada tahun 2005, pemerintah dan DPR RI sepakat untuk memecah UU 32 2004 menjadi 3 UU, yaitu UU Pemerintahan Daerah, UU Pilkada Langsung, dan UU Desa. Kemudian pada tahun 2006, kerjasama Ditjen PMD dan Forum Pengembangan Pembaharuan Desa yang adalah gabungan antara IRE Yogyakarta, STPMD, dan beberapa lembaga lain, serta beberapa individu yang tergabung di dalamnya meneruskan diskusi itu. Naskah akademik itu pun didiskusikan dengan para pihak, baik pegiat maupun asosiasi desa pada banyak kota, dan juga pelosok. Konon, naskah akademik itu selesai pada Agustus 2007, dan kemudian disusul dengan pembuatan RUU Desa. Budiman dengan Parade Nusantaranya hadir. Parade Nusantara atau juga Persatuan Rakyat Desa Nusantara adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang mayoritas anggota dan pengurusnya adalah masyarakat desa. Sementara pilar penyangganya adalah aparatur pemerintahan, yaitu para kepala desa, perangkat desa, mantan kepala desa, mantan perangkat desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD. Seperti makna komplit, plit. Elemen pemudanya terdiri dari Karang Taruna Desa dan elemen wanitanya adalah ibu-ibu penggerak PKK Desa. Organisasi ini diketuai oleh Sudir Santoso SHMH dan Budiman Sujatmiko adalah pembinanya. Parade Nusantara memiliki agenda strategis, yaitu pengesahan RUU Pembangunan Desa. Organisasi ini menggelar kongres pertamanya di Solo, tanggal 8 Juni 2009. Dan maka, ketika pada 2009 caleg Budiman Sujatmiko maju untuk Dapil Cilacap Banyumas, para penggiat desa pun serta-merta mendukungnya. Tak tanggung-tanggung, dia mengusung RUU Desa itu sebagai program unggulannya. Dan benar, dia memenuhi janji itu. Setelah dimasuk Senayan, Budiman langsung menetapkan diri menjadi jangkar politik bagi penggiat desa. Dia mempertemukan penggiat desa dengan Komisi 2 secara institusional dan personal. Budiman memindahkan isu desa dari pinggiran menuju ke pusat kekuasaan di Senayan. Ketika pemerintah saat itu masih enggan dengan RUU Desa, Budiman pun melakukan aksi. Dia berada di balik demo Parade Nusantara pimpinan Sudir Santoso. Seperti sudah menjadi kebiasaan, ketika pilar demokrasi harus berdiri, dia ada di sana. Konon, demonstrasi yang pertama dilakukan pada 22 Februari 2010. Parade pun terus-menerus melakukan desakan kepada pemerintah agar menyelesaikan pembahasan RUU Desa.
desakan yang paling fenomenal adalah yang terjadi di antara bulan September hingga Desember 2011. Demo itulah yang kemudian membuat Presiden SBY mengeluarkan amanat Presiden RUU Desa pada Januari 2012. Dan DPR RI pun langsung membentuk Pansus RUU Desa yang dipimpin oleh Ketua Ahmad Mukawam dari PPP dengan Budiman Sujatmiko menjadi ketua bersama Katibum Umum Wiranu dan Ibnu Munzir. Puncaknya adalah 18 Desember 2013. Sidang paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Priyo Budi Santosa menetapkan UU Desa yang kemudian disahkan oleh Presiden SBY menjadi UU nomor 6 2014 pada 15 Januari 2014. Berarti posisi Budiman memang sangat sentral dong. Dia tidak pernah membuat klaim bahwa dirinya adalah sosok itu. Masyarakat desa yang pernah turun dan berteriak bersama dengannya saat memperjuangkan UU Desa itulah yang justru mendapuknya menjadi. Dia memang pantas. Dan maka masyarakat desa di dapilnya saat itu, Cilacap Banyumas, dengan memilih Desa Dermaji Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas beramai-ramai ingin membuat kenangan akan peringatan itu hidup kembali. Bukan hanya Cilacap Banyumas, wakil dari 34 desa dari 34 provinsi di seluruh Indonesia pun turut dalam kemeriahan itu melalui Zoom. Kabarnya, bahkan para diaspora yang tersebar di seluruh dunia telah berkabar ingin turut serta dalam Zoom meeting tersebut. Bila benar, saat peringatan ulang tahun UU Desa ke-9 pada Minggu 18 Desember 2022, dia akan membuat nama Desa Dermaji menjadi buah bibir. Dari desa itu, kisah luar biasa lahirnya UU Desa sebagai UU yang sangat fenomenal akan diceritakan pada dunia.